nama saya Dahlan. Jadi kami dagang kelapa itu dari habis kerusuhan 98 ya, kira-kira tahun 2000-an. Ya. Kami usaha kelapa itu awalnya dari kita dagang es buah. Jadi dagang es buah itu salah satu bahan bakunya adalah kelapa. Jadi dari tahun 2000 kita udah megang-megang kelapa, ngepak-ngepak kelapa begini. Jadi kami tahu isi kelapa yang sedang, apa yang tua, apa yang nggak ada isinya, kami tahu. Nah setelah kami tahu, kami kayaknya bisnis kelapa menjanjikan, nah kami buka kelapa, dagang kelapa. Rangka utama dagang kelapa itu kita belanja, pertama pakai motor, pakai karung. Kita muat biasanya 50 kelapa satu motor itu. Lama-lama nggak muat karena konsumennya bertambah. Kemudian kami belanja pakai bajai. Isinya satu bajai itu 250 kelapa. Lama-lama karena laku ya, jadi kami juga harus belanja lagi. Di bajai nggak muat, kita pakai mobil. Awalnya begitu. Ini tempat saya dagang dulunya halaman rumah saya. Jadi kami bekerja sama sama PT, kemudian kami izin dagang di sini. Ya. Modal awal itu ya nggak banyak karena kelapa itu kan murah meriah ya, terjangkau oleh masyarakat. Jadi awalnya itu buka usaha paling kita punya modal ya 500.000 ya, itu juga udah banyak. Nah kemudian berkembang ya sampai sekarang. Jadi karena kita pengalaman dagang kelapa, jadi pembeli itu adalah raja. Kami tahu betul kelapa yang rasanya manis sama yang biasa, kami tahu karena tergantung posisi pohon kelapanya. Kalau kami ngambil kelapa itu dari Banten ya, dari Pandeglang, karena di sana daerah dataran tinggi, tempatnya pasir. Itu kalau di kelapa ada di dataran tinggi, di pinggir tebing itu otomatis jauh air akarnya, makanya kelapanya akan manis. Kalau kelapa yang nanamnya di empang atau kayak kelapa Lampung di pinggir laut, itu akarnya dekat laut, jadi rasanya juga beda sama kelapa di pinggir tebing, beda. Relatif ya, kalau dagang itu kan berputar. Kami punya karyawan, dapat hari ini ya kita sisihin buat bayar karyawan. Kalau kita ngontrak, karena kita punya 7 pangkalan ya, kita sisihin duit buat bayar kontrakan. Nah sisanya kita buat bayar sampah, buat belanja kelapa itu. Jadi keuntungannya muter. Jadi kami itu nurunin kelapa itu sehari sekitar 1.200 ya sehari, itu kira-kira 1,5 mobil. Nah turun kelapa itu turun langsung dibagi-bagi, jadi kelapa kami itu nggak ngendep lama karena kita punya 7 pangkalan, jadi setiap hari itu kelapa itu habis. Makanya walaupun kelapa kami banyak kelihatannya masih segar. Karena apa? Langsung turun dibagi-bagi dijual. Makanya pernah tuh pengalaman. Nah, ada orang dari Permata-Hijau beli kelapa, anaknya sekolah di Rotterdam sini. Nah, dia itu minumnya air kelapa. Dia beli kelapa 50, dituang ke galon, kemudian ditaruh kulkas minumnya air kelapa. Nah kami terangin sama mereka bahwa tempat kami itu dagang kelapa itu walaupun banyak, kelapa kami itu bagus.
Kenapa? Setiap turun semobil dibagi-bagi. Makanya tempo hari dia nggak ada halangan, dia suruh supirnya beli. Lah supirnya dari Permata Hijau ke sini jauh, akhirnya jadi Kebayoran. Ditanya sama bosnya beli di mana, Kebayoran. Lah bosnya marah, disuruh beli di sini, nggak mau, belinya di Kebayoran, supir dekat. Akhirnya supirnya kagak dikasih duit. Akhirnya bosnya maunya beli di sini aja. Nah itu salah satu trik dagang kelapa itu di sini tuh begitu. Jadi walaupun kelapa saya banyak, kemudian kelapanya bagus. Ya alhamdulillah, jadi selain kami dagang kelapa, anak muda itu kan punya inovasi-inovasi. Kayak anak saya itu dagang es kelapa, turunan dari es kelapa itu kan es kelapa, kelapa puding. Nah kemudian kelapa kopior, itu inovasi dari mereka. Kalau saya mah awalnya dagang kelapa doang. Jadi ada turun-turunannya. Kemudian anak saya juga dagang kebab, dagang soto, dagang bakso, dagang cendol. Jadi banyak pilihan kalau kita mau minum kelapa di Pondok Kelapa Omen. Jadi kelapa itu bisnis ke depan yang menjanjikan. Karena apa? Zaman sekarang tuh zaman teknologi. Jadi informasi-informasi dari internet, dari Google apa bahwa air kelapa itu udah diteliti sama dokter bagus buat kesehatan. Makanya dagang kelapa itu bisnis menjanjikan tuh seperti itu. Jadi orang maunya minum yang alami. Nah, makanya dari di dalam kulit ada batok, dalamnya ada air. Air dari mana? Air itu dibawa oleh akar, dimasak oleh daun. Nah, jadi ini air kelapa, mineral asli tanpa campur tangan manusia, tanpa pestisida, tanpa perangsang buah. Jadi orang itu pada mau mencari minum yang alami. Nah ini adalah salah satu kelapa. Kalau kita makan pisang itu matangnya makan di karbit. Iya kalau kita bandingin ya. Kalau kelapa mah dipetik, ya nggak ditanam, dipetik, udah begitu, nggak ada apa-apain. Kelapa itu awalnya ditanam, ya nggak, sekarang kita tanam. Nanti 7 tahun kemudian bisa panen, jadi sama 7 tahun. Jadi kagak ribet, kalau kelapa mah ditanam terus dipanen, udah begitu. Makanya di kampung-kampung banyak tanah-tanah kosong sama petani-petani di sana ditanemin kelapa-kelapa. Jadi alhamdulillah kami ngelakuin, kami bantu pemerintah menciptakan lapangan kerja. Bisa ada yang nyari kelapa di kampung, bisa di sini ada yang ngelakuin. Jadi videonya UKM dagang kelapa itu usaha kecil.